Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Luciana, mahasiswi dari STEBI Global Mulia Cikarang, jurusan Perbankan Syariah. Sebelumnya, udah pada tahu belum nih kampus terkenal di Cikarang? Nah, kalau belum, akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi, STEBI Global Mulia Cikarang ini berada di Jalan Untung Suropati, Kampung Ciberem, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, STEBI Global Mulia Cikarang ini salah satu kampus yang jam perkuliahannya fleksibel loh. Jadi bisa menyesuaikan dengan waktu kerja kalian atau shift kerja kalian. Bisa kuliah di pagi atau di malam. Nah, STEBI Global Mulia Cikarang ini memiliki 3 jurusan loh, yakni Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, dan Manajemen. Apalagi sekarang udah mulai dibuka e-class atau electronic class, jadi kalian tuh bisa kuliah di rumah. Wah, efektif sekali kan? Diam di rumah tetapi ilmu tetap dapat. Tenang aja. Semua dosen di STEBI Global Mulia ini merupakan dosen yang profesional. Oke deh, aku akan menampilkan sedikit profil dan kegiatan dari kampus STEBI Global Mulia Cikarang. Yuk, kita simak bersama-sama. Berikut video mengenai STEBI Global Mulia Cikarang, mulai dari gedung, kegiatan yang aktif, murid-murid yang kece-kece deh pastinya. Jadi buruan yuk daftar atau lihat-lihat. Oke. Langsung saja kita ke materi ya. Melalui video ini saya harap bisa sharing mengenai informasi mengenai statistik maupun statistika. Statistik itu artinya data dan statistika itu artinya ilmu yang mempelajari tentang data, mengumpulkan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan dari sebuah data. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yakni mengenai hipotesis dan uji hipotesis ya. Selanjutnya, materi pembahasan yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Yang pertama, uji hipotesis. Kedua, uji hipotesis 1 sampel. Ketiga, uji hipotesis 2 sampel. Oke, uji hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atas permasalahan yang dihadapi peneliti. Sebelum masuk ke contoh, kita harus paham dulu apa itu pengertian dari hipotesis. Jadi, hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yakni hipo
yang artinya sementara, dan tesis yang artinya pernyataan atau dugaan. Jadi hipotesis itu dugaan sementara atau pernyataan sementara ya. Jadi peneliti itu tuh wajib dalam proposalnya membuat dugaan mengenai apa yang akan diukur. Selanjutnya, uji hipotesis itu ditujukan untuk membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan nilai statistik sampel dan nilai parameter populasi. Elemen uji hipotesis yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA. 2. Memilih uji statistik yang sesuai. Ketiga, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Yang keempat, melakukan perhitungan. Kelima, mengambil keputusan atau kesimpulan. Selanjutnya, uji statistik satu sisi dan dua sisi. Elemen uji hipotesis merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol atau HO merupakan hipotesis yang akan diuji keberlakuannya. 2. Selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi. 3. Selalu menggunakan notasi sama dengan. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya. Ciri-cirinya: 1. Selalu berlawanan dengan HO. 2. Selalu mengandung data di tingkat sampel menggunakan notasi tidak sama dengan, kurang, atau lebih. Selanjutnya, menentukan uji statistik yang sesuai. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan uji statistik. Yang pertama, tingkat pengukuran atau skala dari variabel penelitian. Kedua, jumlah sampel. Ketiga, keberadaan variabel independen dan variabel dependen. Keempat, hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji keberlakuannya. Contoh kasus mahasiswa UT. 1. Apabila standar deviasi populasi diketahui, uji statistik menggunakan z-test untuk rata-rata. Apabila standar deviasi populasi tidak diketahui, uji statistik menggunakan t-test untuk rata-rata. Menentukan taraf signifikansi atau alfa. Taraf signifikansi dan tingkat kepercayaan. Taraf signifikansi daerah penolakan. Semakin besar taraf signifikansi, peluang untuk menolak HO semakin besar atau semakin kecil. Jadi bisa kita lihat diagram atau kurva di bawah ini. Terlihat dari sisi kanan dan kiri ada bagian yang diarsir. Sisi kanan dan kiri itu merupakan masuk ke sisi X negatif, dan di sisi kanan itu masuk ke X positif. Bisa kita ketahui bahwa diagram Cartesius itu terdiri dari X negatif, X positif, Y negatif, dan Y positif. Jika hasil uji hipotesisnya di daerah arsir, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dan jika hasil uji hipotesisnya berada di tengah-tengah area arsir, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Selanjutnya, elemen uji hipotesis. Pertama, melakukan perhitungan. 1. Rumus z-test. X diambil atau dikurangi mu dibagi sigma dibagi pembagian kurung n atau jumlah. Jika daerah penolakan 5%, jika dua sisi 5% dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025.
Jika di daerah penerimaan 1 dikurangi 0,025 sama dengan 0,975. Jadi nilai Z-nya itu 1,96 bisa kita lihat pada kotak merah di samping ini. Selanjutnya, elemen uji hipotesis mengambil keputusan atau kesimpulan. Keputusan menolak HO atau menerima HO. Jika titik berada pada daerah yang diarsir, maka HO ditolak. Jika titik berada di tengah-tengah antara daerah arsir, maka HO diterima. Selanjutnya, menentukan tingkat signifikansi. Terkait dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan keputusan, semakin kecil nilai alfa yang ditetapkan, semakin baik penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, 2 kemungkinan kesalahan. Pertama, Galat 1 menolak HO padahal HO itu benar. Kedua, Galat 2 menerima HO padahal HO itu salah. Selanjutnya kita masuk ke materi uji hipotesis 1 sampel dan 2 sampel ya. Uji statistik 1 sampel. Untuk skala nominal, uji hipotesis yang digunakan adalah uji binomial dan uji chi-square. Tujuannya itu yang pertama memeriksa apakah penarikan sampel yang kita lakukan berasal dari suatu populasi dengan distribusi yang telah ditentukan. Kedua, memeriksa apakah ada perbedaan signifikan antara ukuran pemusatan sampel dan populasi, antara frekuensi hasil pengamatan dan frekuensi yang diharapkan, antara proporsi hasil pengamatan dengan proporsi yang diharapkan. Selanjutnya dikenal dengan istilah goodness of fit. Selanjutnya untuk skala ordinal, apakah masih ingat? Selanjutnya uji hipotesis yang digunakan adalah uji Rantes. Apakah masih ingat? Oke, kita bahas. Jadi skala nominal yakni setiap kategori dari objek variabel diberikan simbol untuk keperluan identifikasi dalam bentuk angka atau huruf. Namun angka atau huruf tersebut tidak memiliki makna dan besaran tertentu. Untuk skala ordinal sama dengan skala nominal, namun variabel dapat disusun berdasarkan tingkat atau urutan tertentu. Selanjutnya, skala interval dapat menentukan suatu variabel yang satu lebih atau kurang dibandingkan dengan variabel lainnya, tidak memiliki nilai nol mutlak. Selanjutnya, skala rasio. Adanya titik-titik nol mutlak skala pengukuran yang mencakup skala nominal, ordinal, dan interval. Selanjutnya, uji 1 sampel menggunakan tes non-parametrik berskala ordinal. Uji 1 sampel menggunakan tes non-parametrik berskala nominal. Yang perlu diingat, hipotesis 0 akan ditolak jika hasil hitung X pangkat 2 lebih besar daripada nilai X pangkat 2 pada tabel. Uji statistik 2 sampel dilakukan saat yang pertama, peneliti membandingkan 2 buah sampel yang ingin menguji apakah kedua sampel tersebut benar-benar berasal dari populasi yang sama. Kedua, bedakan antara 2 sampel yang bebas atau independent sampel dan 2 sampel yang berpasangan atau paired samples.
sampel bebas, yakni jika dua kelompok sampel yang diambil merupakan dua unit analisis yang saling tidak berhubungan satu sama lain. Kedua, sampel berpasangan. Dua kelompok sampel yang berbeda digunakan, namun dalam rangka menganalisis satu unit analisis yang sama. Selanjutnya, uji dua sampel menggunakan tes parametrik. Uji yang digunakan pertama pengujian binomial untuk membandingkan dua proporsi. Kedua, tes untuk dua sampel independen. Tiga, tes untuk dua sampel berpasangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan, yakni tes formatif 1. Saya bacakan soalnya dulu ya. Suatu penelitian dilakukan dengan membagi siswa ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pecinta alam dikelompokkan menjadi A dan kelompok pecinta seni dikelompokkan menjadi S. Sampel yang digunakan pada penelitian ini untuk masing-masing kelompok adalah 80. Penelitian ini ingin membedakan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara dua kelompok tersebut tentang setuju tidaknya mereka dana kegiatan diambil dari kas sekolah. Data yang ada menunjukkan bahwa kelompok pecinta alam yang setuju sebanyak 75, sedangkan di kelompok pecinta seni 52. Apabila nilai Z alfa adalah 1,65 untuk uji dua arah, tentukan kesimpulan penelitian. Menentukan nilai Z dengan rumus. Z sama dengan P1 dan P2 dibagi PQ dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Jadi P1 sama dengan X1 dikurangi N1, jadi 75 dibagi 80. P2 nya X1 dikurangin X1, jadi 52 dibagi 80. P1 dikurangi P2 sama dengan 75 per 80 dikurangi 52 per 80 sama dengan 23 per 80. Bisa langsung kita ambil ya, 75 diambil 52, hasilnya 23, kemudian dibagi per 80. Selanjutnya P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Jadi 75 ditambah 52 dalam kurung dibagi 80 ditambah 80, hasilnya 127 per 160. Jadi Q adalah 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 127 per 160 tutup kurung sama dengan 33 dikurangi 160. Z sama dengan 23 per 80 dibagi dalam kurung 127 per 160, 33 per 160, 1 per 80 ditambah 1 per 80 sama dengan hasilnya 0,2875 tutup kurung dibagi 0,0693, hasilnya 4,49. Diketahui nilai Z alfa untuk uji dua arah adalah 1,65. Ini berarti H0 diterima jika nilai Z hitung berada di antara minus 1,65 dan plus 1,65. Karena nilai Z hitungnya lebih dari 1,65, maka HO ditolak karena Z hitungnya sebesar 4,49.
Baik, sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kritik dan saran sangat membangun, bisa komen di bawah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.